Iya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Oh ya, diulang pertanyaan. Apakah Bapak melakukan kegiatan asesmen kepada peserta didik sebagai salah satu strategi awal dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif? Iya. Kami selaku guru olahraga itu melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal dari anak, potensi anak yang dimiliki, untuk nanti selanjutnya menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana pertimbangan Bapak dalam menentukan media pembelajaran selama masa pandemi ini? Selama masa pandemi ini, karena pembelajaran kita laksanakan secara daring ya, kita pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk media pembelajaran juga kita sesuaikan, biasanya kita lewat media online ya, ada nanti lewat video, ada nanti rekaman video kita kirim ke anak untuk melakukan menirukan dari tugas pembelajaran lewat video yang kita kirimkan. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang metode pembelajaran ya, Pak. Jadi bagaimana pertimbangan Bapak dalam menentukan pembelajaran selama masa pandemi ini, Pak? Jadi metode pembelajaran ini. Kalau metode pembelajaran yang kita lakukan selama pandemi ini, kita pakai media online ya. Secara online, secara daring, pembelajaran jarak jauh. Jadi kita membentuk grup kelas. Kalau saya buatkan tiap kelas itu grup pembelajaran penjas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nanti kami mengirim tugas itu lewat grup kelas itu, kemudian ya itu nanti bisa lewat penugasan, lewat nanti video, misalnya senam, misalnya untuk basket apa kita carikan atau kita buatkan video, kita kirimkan ke siswa. Nanti siswa menjalankan tugas itu, kemudian memberikan laporan dokumen berupa foto atau berupa video. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu, metode pembelajaran tersebut selama masa pandemi itu apakah efektif, Pak? Kalau selama pandemi ini, khususnya untuk siswa-siswa kami yang di SLB ini, ya bisa dibilang kurang begitu efektif, karena anak-anak di sini itu anak-anak yang memerlukan pelayanan secara khusus. Kita tangani secara khusus saja, secara langsung aja itu memang perlu banyak kendala, banyak kesulitan. Apalagi ini secara online, secara daring itu sangat banyak sekali kesulitannya. Bahkan untuk anak-anak yang belum bisa mandiri itu, kalau tanpa bantuan orang tua itu sangat sulit. Sering itu satu kelas saya kirimi tugas itu, ada yang tidak merespon, ada yang merespon cuma satu, karena kendala media sarana prasarana ya. Mungkin tidak semua itu punya paket data, punya sinyal, kemudian juga punya HP yang memenuhi untuk kegiatan itu, dan juga kesibukan orang tua. Ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang ke pabrik itu, sehingga itu dengan pembelajaran secara online itu juga memang kami rasakan banyak kendalanya, karena kekhususan anak-anak kami itu memang perlu pelayanan khusus, perlu contoh secara realitas seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tentang sarana prasarana ya, Pak. Jadi bagaimana sarana dan prasarana di sekolah yang mendukung dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif selama masa pandemi ini, Pak? Kalau sarana prasarana ini dalam pembelajaran selama pandemi ini ya kurang begitu bisa kita manfaatkan, karena kita ada sarana di sini, ada bola, ada alat-alat olahraga yang lain kan tidak bisa kita manfaatkan secara langsung untuk pembelajaran kepada anak. Misalnya saya mengirimkan tugas pembelajaran main bola seperti itu, menendang bola atau
melempar bola, mendribbling, basket dan sebagainya itu ya kita serahkan kepada anak sendiri. Ada prasarana di rumah, dia memiliki bola apa ya sudah dilakukan dengan yang mereka miliki di rumah, sehingga sarana-prasarana olahraga yang ada di sekolah itu kurang bisa kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran anak-anak di rumah gitu, karena anak mengerjakan tugas pembelajaran itu dari rumah begitu. Jadi selanjutnya peran media pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif selama masa pandemi ini bagaimana ya? Media pembelajaran. Kalau media pembelajaran selama pandemi ini ya, yang saya sampaikan tadi itu kita memakai medsos ya, medsos yang ada yaitu dengan medsos itu kita bisa mengirimkan tugas lewat grup WA, kemudian juga kita mengirimkan tugas lewat contoh video dan sebagainya, yaitu medianya kita pakai media online, medsos itu online seperti itu. Untuk perencanaan sistem pembelajaran pendidikan jasmani adaptif selama masa pandemi ini bagaimana ya Pak? Perencanaan sistemnya. Selama pandemi ini kita sederhanakan. Itu memang ada anjuran dari pemerintah. Yang penting selama pandemi ini kita targetnya anak itu bisa mengerti dengan untuk mengerti masalah adanya pandemi COVID ini, juga bagaimana cara pencegahannya, sehingga dengan pembelajaran olahraga adaptif di sini untuk anak-anak SLB itu kita utamakan bagaimana itu untuk bisa meningkatkan imunitas. Sering kami tugasi untuk jalan, untuk lari, untuk bermain bola, tentu saja untuk meningkatkan imunitas, sehingga itu bisa mencegah, bisa menanggulangi adanya pandemi. Untuk selanjutnya itu tentang kurikulum ya Pak. Bagaimana Bapak menerapkan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran? Ya, kurikulum dalam pembelajaran ini kita terapkan, kita buat perencanaan, kita sampaikan kepada anak untuk dilaksanakan sesuai dengan kapasitas, karakteristik, kemampuan yang dimiliki anak. Sama yang kalau modifikasi media pembelajarannya itu lewat apa itu? Lewat WA grup aja atau gimana ya? Iya lewat grup WA itu, lewat grup itu sering, nanti bisa lewat video, bisa lewat nanti suara itu, suara kita tugasi lewat suara. Dan juga nanti kita ambilkan contoh-contoh video, misalnya senam aerobik nanti kita sampai kepada anak untuk bisa diberikan di rumah, kemudian anak mengirimkan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya itu perencanaan pembelajaran ya Pak. Jadi bagaimana bahwa Aryo itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pak? Ya, kita membuat yang jelas itu silabus dulu. Iya. Dan kita membuat silabus, kemudian kita jabarkan lagi menjadi RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu kita sesuaikan dengan kita menjabarkan dari silabus tadi. Kita jabarkan dari RPP lah. RPP itu kemudian kita sebagai dasar untuk memberikan tugas pembelajaran kepada siswa-siswa didik. Jadi untuk persiapan Bapak sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani selama masa pandemi ini bagaimana Pak? Persiapannya Bapak dulu? Ya, persiapan saya membuat RPP, kemudian juga nanti mencari media pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang kita buat itu, untuk nanti kita sebagai untuk pedoman untuk melaksanakan pembelajaran. Kalau untuk sarana dan
prasarannya bagaimana Pak dalam kegiatan pembelajaran ini, dalam perencanaannya dulu gula itu gimana? Ya, kita kan mengacu apa? Kalau dalam kurikulum 13 itu kan ada namanya KIKD ya, kompetensi dasar yang harus dipenuhi. Nah, dari KIKD itu kita jabarkan menjadi silabus kemudian kritis. Maka sarana prasarana media ya kita sesuaikan dengan misalnya bola ya nanti kita mungkin saya membuat video tentang bagaimana cara bermain bola ya. Kemudian kalau tidak saya sendiri juga kan banyak itu Mas di YouTube atau apa kan kita bisa downloadkan lah kita kirimkan ke dinas. Baik, untuk selanjutnya bagaimana alat evaluasi yang Bapak Waluyo persiapkan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran selama pandemi Pak? Evaluasi Iya. itu kami lakukan yaitu berdasarkan dari bagaimana keaktifan siswa dalam melaksanakan tugas yang saya berikan. Itu kan dibuktikan dengan adanya dokumen yang berupa foto atau video, kemudian juga kita buatkan presensi. Nah, itu berdasarkan itu kan saya selaku guru kan bisa melihat anak ini aktif dalam mengikuti kegiatan, kemudian juga bisa kita lihat bagaimana dokumennya dalam melaksanakan. Misalnya lari sudah ya baik, sudah bagus ya, dari dasar itu kan bisa kita sebagai dasar untuk menilai bagaimana keaktifan, bagaimana kemampuan anak dalam melaksanakan tugas yang kita berikan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana pemahaman Bapak tentang pendidikan jasmani adaptif ini? Ya, pemahaman saya tentang pendidikan jasmani adaptif yaitu pendidikan jasmani adaptif yang kita sesuaikan dengan jenis keturunan, juga karakteristik anak. Karena apa, masing-masing jenis keturunan itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi namanya adaptif itu kan kita adaptikan, kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kalau pada dasarnya ya dasar pokok, dasar olahraga kan sama, ada permainan, ada atletik, dan ada renang dan sebagainya. Tapi kan semuanya itu kan kita sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anak masing-masing seperti itu. Maka itu kadang pelaksanaan ya kita modifikasi sedemikian rupa. Ya. Kalau menurut Bapak bagaimana peran pendidikan jasmani adaptif bagi anak berkebutuhan khusus? Itu sangat diperlukan dan sangat sesuai. Karena apa? Kalau kita saklek dalam pembelajaran jasmani, pendidikan olahraga ini saklek, kita tidak adaptifkan dengan karakteristik kemampuan anak yang ada, hanya kita sesuai dengan apa adanya dengan orang normal pada umumnya. Untuk anak-anak kami kan mengalami kesulitan. Gitu. Ya. Kalau menurut Bapak bagaimana implementasi pendidikan jasmani adaptif selama masa pandemi ini Pak? Menurut Bapak? Ya itu memang sangat-sangat diperlukan karena memang jelas tadi ya karakteristik kemampuan berbeda-beda, kemudian juga karena situasi seperti ini. Jadi kalau kita tidak sesuaikan dengan kondisi keadaan, kita tidak bisa memberikan pelajaran secara langsung, juga nanti kesulitan kalau kita hanya saklek harus sesuai dengan norma-norma atau olahraga yang ada, ya kita kesulitan. Terus bagaimana Bapak menyampaikan materi kepada peserta didik? Jadi melalui video ya? Iya, melalui video, gitu, melalui nanti apa suara itu. Dan Berarti untuk media pembelajarannya masih menggunakan itu ya, media sosial itu ya? iya, sementara ini karena kita belum mulai tatap muka ya. Iya. Ini baru proses nanti pengajuan entah kapan nanti mulainya. Jadi sementara ini masih pembelajaran kita laksanakan secara PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Untuk umpan balik dari peserta didik atas penyampaian Bapak
materi Bapak itu apakah sudah bagus atau masih dalam konteks kurang, Pak? Ya kalau secara keseluruhan itu masih kurang. Karena apa? Sejak awal sudah saya sampaikan, pembelajaran ini ada yang satu kelas itu hanya yang mereaksi, cuma merespon yang tugas saya ajarkan paling ada 1-2. Yang aktif ya itu saja, karena faktornya banyak sekali. Saya sampaikan tadi, mungkin tidak semua punya sarana prasarana HP yang memenuhi paket data, SIM-nya, kesibukan orang tua. Padahal untuk anak-anak SLB itu ada beberapa yang tanpa bantu orang tua itu belum bisa, harus dibantu. Seperti itu. Hampir rata-rata, apalagi terutama yang jenis keturunan tertentu, tingkat tertentu itu tanpa bantuan orang tua tidak mungkin itu dia bisa melaksanakan sendiri. Jadi untuk Bapak itu cara membangkitkan motivasi belajar bagi peserta didik selama pandemi itu gimana, Pak? Ya itu lewat medsos itu, nanti kita semangati. Kalau saya nanti pada awal penugasan nanti kami berikan semangat, kita doakan agar semoga sehat dan sebagainya itu. Jadi kemudian kalau ada anak yang mengirimkan laporan tugas ya berupa dokumen foto maupun video, ya kita respon balik. Selamat, kita doakan mudah selalu sehat, dan tambah semangat dan sebagainya. Jadi kita berikan stimulus, kita berikan reward bagi anak-anak yang memang mau melaksanakan itu. Jadi dari awal kita semangati, kita doakan, kemudian anak yang bisa melakukan itu bisa kita berikan reward, itu bisa berupa tulisan, bisa berupa suara, itu lewat medsos itu juga. Kalau menurut Bapak itu bagaimana Bapak memberikan pelayanan kepada peserta didik selama pandemi ini, Pak? Gimana maksudnya? Jadi untuk bagaimana Bapak memberikan pelayanan kepada peserta didik selama pandemi ini? Ya memberikan pelayanan, yaitu saya katakan tadi, ya bisa dibilang belum bisa maksimal secara penuh karena beberapa kendala tadi. Tapi kami selaku guru juga sudah berusaha maksimal menyampaikan tugas materi pembelajaran kepada anak. Tetapi ya karena banyak kendalanya tadi, sehingga ya belum bisa maksimal hasilnya dalam kita memberikan pembelajaran secara daring. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang penilaian, Pak. Jadi bagaimana teknik penilaian yang Bapak terapkan dalam pembelajaran adaptif jasmani ini selama masa pandemi, Pak? Untuk penilaian, yaitu sudah saya sampaikan tadi, itu berdasarkan keaktifan siswa dalam merespon, dalam melakukan kegiatan. Kemudian juga nanti yang kedua, nanti bagaimana kualitas atau kaedah-kaedah yang dilaksanakan anak itu sudah memenuhi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum. Ya, itu kan itu sebagai dasar penilaian. Nah, ada yang sama sekali tidak merespon, ada yang aktif. Ya. Keaktifan itu kan sudah merupakan salah satu aspek penilaian. Kalau untuk sini Mas, namanya anak sudah mau melakukan, entah benar entah salah, itu sudah ada nilai poin sendiri. Kalau orang normal mungkin nek melakukan misalnya passing, misalnya dribbling, kalau bener tenan ya urung. Nek di sini bocah mau melakukan itu sudah kita nilai plus dulu, sudah mau itu sudah. Karena ada sebagian anak di sini kalau tak didorong aja sulit, tidak mau. Berarti untuk sikap, autentik sikap, pengetahuan dan keterampilan itu kayak tadi ya kan diberikan itu ya, iya, nilainya. Iya. Ada nilai khusus gitu ya. Iya. Jadi selanjutnya itu bagaimana mekanisme dalam pengambilan nilai aspek sikap tadi itu, Pak? Kalau sikap ya itu keaktifan.
keaktifan dalam merespon suatu kegiatan itu kan sikapnya berarti dia kan sudah bagus gitu. Kalau untuk pengetahuannya Pak, apakah hanya video itu atau gimana? Ya pengetahuan dari dokumen foto maupun video itu kan dapat kita lihat, oh berarti anak ini sudah, kalau sudah bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita tugaskan, berarti kan dia sudah memahami, sudah mengetahui instruksi tugas yang kita berikan. Bisa kita suruh lari maju, lari mundur, kadang lari zigzag dan sebagainya, itu kan anak sudah bisa melakukan, berarti bisa kita nilai dia sudah mengetahui oh lari maju, ada videonya maju, berarti dia sudah. Misalnya ini saya kadang lempar tangkap bola sendiri, bola dilempar tangkap sendiri, berarti dia kan sudah memahami, mengetahui. Ada anak disuruh lempar tangkap bola malah bolanya dilempar semuanya sendiri, berarti kan dia belum memahami, belum mengetahui. Dari itu kan sudah berbagai tuh keaktifan dia melakukan, berarti kan sikapnya. Kemudian dia bisa melakukan sesuai dengan tugas yang kita berikan, berarti dia sudah memahami pengetahuannya itu. Kemudian keterampilan, ya, keterampilan kan berarti dia bisa melakukan sesuai dengan apa target yang kita berikan. Misalnya ini apa, saya kadang melempar tangkap bola 10 kali atau 15 kali tanpa jatuh, kalau jatuh diulang, berarti kan dia sudah bisa 10 kali, berarti kan keterampilannya kan sudah bagus gitu kan. Jadi sikap, pengetahuan dan keterampilan itu kan sudah bisa kita dari itu kan bisa. Jadi selanjutnya itu bagaimana Bapak menerapkan instrumen yang telah disusun dalam kegiatan penilaian Pak? Instrumen yaitu lewat penugasan yang kita berikan kepada siswa. Ini instrumennya itu, kemudian instrumennya untuk penugasan itu bisa kita berikan contoh video, bisa dengan apa suara, bisa dengan tulisan, itu instrumen seperti itu. Jadi untuk selanjutnya tentang kompetensi guru ya Pak. Ya. Jadi bagaimana cara Bapak memahami kemampuan masing-masing peserta didik, terutama saat masa pandemi ini Pak? Kalau untuk memahami kan tadi sudah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kan di awal kita sudah melakukan asesmennya. Asesmennya itu kan untuk mengetahui kemampuan awal anak, karakteristik anak, itu kan bisa kita ketahui dari itu, dari asesmen itu. Nah dari itu nanti kan baru kita bisa memberikan metode pembelajaran, penugasan yang sesuai dengan karakteristik kemampuan yang mereka miliki. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Bapak mengkondisikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif selama masa pandemi ini? Mengkondisikan yaitu kita bisa lewat grup kelas, grup WA itu kan kita kondisikan, kita berikan semangat, kita berikan motivasi kepada anak untuk bisa tetap menjaga imunitas, untuk tetap bisa menjaga kesehatan, untuk tetap bersemangat dan sebagainya. Dan selanjutnya itu bagaimana cara Bapak dalam mengembangkan potensi akademik atau non akademik peserta didik itu Pak? Kalau untuk mengembangkan Ya, non akademik, ya. Potensi akademik atau non akademiknya Pak? untuk mengembangkan akademiknya ya kita ya lewat medsos itu, kita memberikan bagi anak-anak yang dari pembelajaran itu kita tahu mereka punya potensi ya, kita berikan saran
untuk lebih biar berlatih, karena setiap saat nanti mesti ada event-event, kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang manakala itu kalau memang saatnya nanti anak bisa kita libatkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Untuk selanjutnya itu bagaimana cara Bapak itu berkomunikasi dengan peserta didik yang notabene adalah anak berkebutuhan khusus, Pak? Ya, kita pakai metode khusus ya, kita sesuaikan dengan, kalau kan masing-masing anak kan punya karakteristik. Kalau untuk anak tunanetra itu cenderung dengan dengan audio ya, dengan audio. Kalau anak tunarungu itu cenderung dengan visual ya, visual, melihat langsung, bisa dengan kita bahasa isyarat, bisa dengan kita bahasa bibir dan sebagainya itu. Kalau untuk anak tunagrahita itu ya dengan audio visual ya, dengan pendengaran ya, dengan kata-kata, dengan visual, dan bahasanya kita sederhanakan. Karena apa, untuk anak tunagrahita ya hambatan berpikir itu kan karena memang keterbatasan dalam penangkapan suatu informasi. Kemudian juga untuk anak yang tunadaksa ya, fisik, hambatan fisik juga kita sesuaikan dengan karakteristik mereka. Kalau untuk menyikapi orang tua atau wali yang kritis terhadap perkembangan anaknya itu selama kegiatan pembelajaran pendidikan bersama COVID, sikap Bapak gimana? Sering kami sampaikan kepada orang tua ya, ada untuk saya berikan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana saya memberikan pembelajaran kepada siswanya, kepada anaknya itu sudah secara maksimal, dan orang tua menyaksikan sendiri memang kemampuan anaknya itu sebatas seperti itu. Jadi kalau orang tua kok kritis menuntut anaknya untuk bisa mempunyai kemampuan yang lebih ya, itu kan kami persilakan melihat langsung. Kami sudah memberikan pembelajaran kepada anaknya itu secara maksimal, tetapi karena memang kemampuan anaknya itu memang seperti terbatas seperti itu ya, kami kembalikan. Monggo panjenengan bisa melihat sendiri. Jadi kami istilahnya memberikan pembelajaran secara maksimal untuk nanti orang tua bisa melihat sendiri dan perlu kita ajak komunikasi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang bagaimana Bapak itu merancang materinya itu, Pak, selama pandemi itu dari awal sampai was ya, Pak, di sini. Ya. Ya itu tadi termasuk itu kan ada KIKD, kan sudah ada KIKD sudah dari pemerintah. Kemudian nanti kita jabarkan menjadi silabus, ya, silabus, kemudian RPP. Ya itu materinya juga kita sesuaikan dengan itu. Jadi nanti ada dari kompetensi dasar itu nanti kan ada kita membaca perencanaan, namanya ada program tahunan, ada program semester. Nah, jadi tahun itu yang harus kita sampaikan apa saja, misalnya tentang bola, tentang renang, tentang atletik. Nah itu kan apa saja yang kita sampaikan itu kan sudah ada di situ. Kita jabarkan menjadi program semester. Dalam satu semester itu yang akan diajarkan apa saja itu sudah ada. Tentang atletik kan macam-macam gitu, tentang apa, lari, tentang lompat, dan sebagainya. Jadi untuk menyinkronkan kurikulum dengan materi yang akan disampaikan itu lewat tadi ya, program-program itu ya? Iya. Ya, jadi sudah ada pedomannya seperti ini. Selanjutnya ini tentang Bapak ya, Pak. Jadi bagaimana latar belakang pendidikan Bapak ini sampai bisa
SL di sini Pak. Kalau pendidikan, saya itu jari pendidikan